Halo Sobat Diksi, balik lagi sama aku, Saman Temu. Gimana nih pintu sejarah kalian? Udah terbuka lebar kan? Setelah kita bahas huruf D di episode kemarin. Nah, kalau udah, mari kita masuk ke Diksi episode 6. Hari ini kita bakal membedah salah satu huruf yang jujur aja paling sibuk dan punya sejarah paling manusiawi di alfabet kita, yaitu sejarah dan evolusi huruf E. Sebelum kita melompat jauh ke ribuan tahun yang lalu, aku mau ngasih satu fakta seru nih. Huruf E ini adalah huruf yang benar-benar paling sering muncul di kamus bahasa Inggris dan pastinya di bahasa kita juga. Coba deh kalian iseng cek pesan chat di handphone kalian sekarang, kerasa banget kan kalau huruf ini tuh ibarat pekerja keras yang hampir selalu ada buat nyambungin makna di tiap kalimat yang kita buat. Tapi, dominasi si pekerja keras ini justru bikin kita mikir dan penasaran. Kira-kira wujud asli dari huruf yang super populer ini pada ribuan tahun lalu tuh kayak apa ya? Apa dari dulu emang udah berbentuk garis-garis horizontal tegas kayak yang biasa kita ketik di keyboard sekarang? Nah, jawabannya ini bakal lumayan bikin kalian kaget. Sebagai seorang guru, aku tuh sering banget dengar suara riuh di kelas tepat pas bel pulang sekolah bunyi. Tiba-tiba si isi ruangan penuh sama teriakan gembira, kayak "Hei!" atau "Hore!" Nah, kalian percaya nggak? Energi murni, kegembiraan yang meluap-luap, dan teriakan bahagia itulah yang sebenarnya jadi titik awal mula lahirnya huruf ini. Yuk kita lihat bukti sejarahnya. Kita putar waktu sebentar ke tahun 2000 sebelum Masehi di Semenanjung Sinai yang gersang. Zaman itu, masyarakat Semit kuno punya sebuah piktogram atau simbol gambar yang namanya He. Kalau huruf A itu awalnya melambangkan kepala banteng dan B melambangkan denah rumah, piktogram He ini secara harfiah adalah gambar manusia. Iya, manusia yang lagi ngangkat kedua tangannya ke arah langit dengan sangat antusias. Persis kayak orang yang lagi berdua, manggil teman dari jauh, atau sekedar sorak-sorai nyapa dunia. Dan yang paling menarik tuh makna emosional di baliknya. Coba deh bayangin perasaan manusia purba yang kelelahan keliling-keliling, terus tiba-tiba berhasil nemu sumber air tawar. Atau bersukacita ngerayain hangatnya matahari terbit setelah malam yang super dingin. Mereka pasti angkat tangan dan bersyukur kan? Jadi simbol ini adalah representasi perayaan, cahaya, eksistensi manusia, dan rasa syukur. Poin pentingnya di sini, setiap kali kalian nulis huruf E, kalian tuh sebenarnya lagi mengemakan rasa syukurnya manusia purba yang lagi merayakan kehidupan. Terus, gimana ceritanya wujud manusia kecil yang penuh sukacita ini bisa berevolusi ngelewatin berbagai peradaban? Perjalanan panjangnya mulai dari Sinai tadi di 2000 sebelum Masehi, terus diadaptasi sama bangsa Fenisia yang hobi berlayar sekitar 1000 sebelum Masehi, sampai akhirnya tiba di tangan peradaban Yunani kuno pada tahun 800 sebelum Masehi. Di setiap tempat persinggahan, bentuknya pelan-pelan bergeser menyesuaikan zaman. Biar gampang ngebayangin prosesnya, tahapannya tuh kayak gini. Langkah pertama, kita punya gambar asli manusia yang ngangkat tangan. Langkah kedua, bangsa Fenisia yang sangat praktis menyederhanakan gambarnya. Mereka cuma ngambil bagian tubuh atasnya aja, jadinya bentuknya malah mirip sisir dengan 3 gerigi yang menghadap ke kiri. Terus di langkah ketiga, bangsa Yunani yang butuh banget huruf vokal jelas buat bahasanya, ngambil simbol ini dan ngasih nama epsilon. Dengan sangat cerdas, mereka muter sisir tadi biar menghadap ke kanan dan dibikin berdiri tegak. Alasannya simpel, biar pergerakan tangan pas nulis jadi jauh lebih efisien. Transisi ini menurutku benar-benar brilian. Tangan-tangan manusia yang di zaman kuno melambai-lambai ke langit, sekarang di zaman modern udah berubah wujud jadi garis-garis horizontal yang super rapi di huruf E kita. Luar biasa kan? Setiap kali kalian ngelihat garis lurus dan 3 garis mendatar di huruf E, sebenarnya kalian lagi ngelihat sisa-sisa lengan manusia purba yang lagi bersorak gembira. Makanya nih, sebagai seorang pendidik, aku selalu bilang ke murid-muridku kalau huruf E ini adalah jantungnya kata-kata. Coba aja kalian perhatiin, huruf ini tuh selalu jadi ujung tombak dari konsep-konsep vital yang berpusat pada nilai kemanusiaan. Dalam bahasa kita, huruf E itu mengawali kata edukasi yang membebaskan pikiran, etika yang jaga moral kita, dan ini yang paling penting, empati. Soalnya, kalau huruf A sampai D kemarin ngebahas soal kekuatan, rumah, perjalanan, dan pintu, nah, huruf E ini pada dasarnya ngomongin tentang kita, sang manusia. Tanpa ada manusia, huruf-huruf lain tuh ibaratnya nggak ada gunanya sama sekali. Huruf E ngingetin kita dengan sangat kuat kalau di balik tiap teks digital yang kita kirim, komentar di internet, atau di tugas sekolah yang kita buat, selalu ada manusia dengan perasaannya yang harus banget kita hargai. Dan kalian nggak perlu khawatir, semua pembahasan di penjelasan hari ini benar-benar punya landasan sejarah yang solid kok. Kalau kalian mau ngegali lebih dalam soal pergeseran fonetik atau evolusi visualnya, referensi di layar ini bisa banget kalian cek. Dari karya-karya hebat David Sachs sampai Johanna Drucker, ditambah arsip digital yang terpercaya, semuanya ngebuktiin kalau cerita bahasa kita ini didukung penuh sama riset sejarah.
Nah, sekarang kalian udah tahu kan kalau huruf E itu adalah simbol mutlak dari keberadaan dan kegembiraan manusia. Sebuah teriakan hore yang membeku dalam bentuk tulisan. Tapi aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Setelah huruf E, kita kan punya huruf F. Kira-kira apa yang menginspirasi terciptanya huruf F ini? Apa dari gambar orang juga? Atau jangan-jangan dari benda tajam peninggalan manusia purba? Tulis tebakan kalian di bawah ya. Sampai jumpa di episode diksi selanjutnya bareng aku Samantamu. Karena ingat, setiap kata punya cerita dan setiap huruf punya nyawa. Hehehe, dadah.